Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang listrik statis. Soalnya udah saya bagikan, kita bahas soal nomor 1, 2, dan 3. 1, 2 dulu itu tentang muatan listrik. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan tentang muatan listrik. Muatan listrik itu jenisnya ada dua, ada muatan positif, ada muatan negatif. Positif itu adalah partikelnya adalah proton, yang negatif adalah elektron. Yang tidak bermuatan itu adalah neutron. Sekarang dalam listrik statis itu sifat atau interaksi antara dua muatan. Yang pertama, kalau muatannya sejenis plus dengan plus atau minus dengan minus, itu adalah tolak menolak. Saya kasih lambang dengan silang aja ya. Kalau muatannya berbeda jenis itu interaksinya adalah tarik menarik. Yang berbeda jenis itu adalah plus dengan minus, atau kalau dibalik minus dengan plus. Interaksinya adalah tarik menarik. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Yang nomor 1 itu soalnya adalah, saya bacakan dulu. Muatan A dan B tolak menolak. Muatan B dan C tarik menarik. Dan muatan C ditolak oleh muatan D. Jika muatan D bersifat negatif, maka sekarang kita lihat dulu nomor 1. A dan B itu tolak menolak, berarti saya kasih tanda silang. Kemudian B dan C itu tarik menarik, saya kasih tanda checklist ya. Kemudian C ditolak oleh D, artinya C dan D itu adalah tolak menolak. Kemudian terakhirnya D itu muatannya negatif. Kuncinya adalah yang terakhir, D muatannya negatif. Kalau tolak menolak berarti mereka sejenis. C dan D itu sejenis. Jadi kalau misalkan saya bagi dulu, saya buat tabelnya. Muatan positif, di sini muatan negatif. Yang pertama udah kita ketahui bahwa D itu muatan negatif. Berarti D kita taruh di kolom ini. D-nya adalah muatan negatif. C dan D itu tolak menolak, artinya mereka sejenis. Berarti C juga negatif. Kemudian B dan C itu tarik menarik, artinya B dan C berbeda jenis. C-nya negatif, berarti B-nya positif. Kemudian B dan A itu tolak menolak, artinya muatannya sejenis. Yang ini tadi berbeda ya. Maka A dan B itu sejenis, B-nya positif, berarti A-nya juga positif. Jawabannya yang mana? Kita lihat jawabannya adalah jawabannya kita lihat dulu. Jawabannya adalah A bermuatan positif, B bermuatan negatif. Jadi optionnya adalah yang D. Jawabnya adalah D. Sekarang ke nomor 2. Sekeping koin yang semula netral, kalau netral itu artinya muatannya 0. Sekarang menjadi bermuatan minus, ini nomor 2.
tadinya netral, sekarang bermuatan Q-nya, Q totalnya itu adalah minus 3,2 kali 10 pangkat min 16 kolom. Yang ditanya adalah, atau itu artinya apa? Kita lihat optionnya. Optionnya itu adalah ada elektron, ada proton. Muatan elektron, elektron itu dilambangkan dengan E. Muatannya itu adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau proton, muatannya sama, tapi jenisnya berbeda. Kalau elektron negatif, kalau proton positif, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Keping tadi, muatannya mula-mulanya adalah 0, kemudian menjadi minus 3,2 kali 10 pangkat min 16. Artinya udah ketemu, berarti keping itu dia ketambahan elektron karena muatannya negatif. Sekarang pertanyaannya, jumlah elektronnya berapa? Untuk mencari jumlah elektronnya, maka jumlah elektron itu adalah muatan totalnya. Totalnya berapa? Dibagi dengan muatan masing-masing elektron. Minus 3,2 kali 10 pangkat minus 16 dibagi 1,6 minus ya kali 10 pangkat min 19. Minus 3,2 dibagi minus 1,6, hasilnya adalah 2. 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 19, pangkat minusnya ke atas jadi positif, maka min 16 ditambah 19, sisanya 3 kali 10 pangkat 3 atau 2000. Artinya keping logam tadi ketambahan elektron sejumlah 2000. Berarti jawabannya adalah B, mendapat tambahan elektron, mendapat tambahan 2000 elektron. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Kita ganti spidol. Nomor 3, saya bacakan dulu. Nomor 3, 4, 5. Itu tentang 3, 4, 5, 6, 7. Itu tentang hukum kolom atau gaya kolom. Nah, saya jelaskan dulu tentang gaya kolom. Gaya kolom itu apa? Gaya kolom itu adalah interaksi antar partikel. Jadi kalau ada partikel, maka dia ada interaksinya. Misalkan tadi, partikel plus dengan partikel plus, interaksinya tolak menolak. Kalau plus dengan minus, maka dia tarik menarik. Dirumuskan oleh orang yang namanya kolom. Dia merumuskannya bahwa interaksi atau gaya interaksi antara partikel yang tadi bisa tolak menolak atau tarik menarik, itu F kolom formulasinya adalah K sama F kolom sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Artinya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua muatan itu adalah berbanding lurus dengan muatan kedua partikel, berbanding jarak, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dikalikan suatu konstanta. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan, atau langsung ke nomor 2 ya, ke nomor 3. Muatan plus Q diletakkan 2 meter dari muatan minus Q. Gaya listrik pada muatan minus Q adalah F. Muatan lain plus Q diletakkan tepat di tengah kedua muatan tadi. Gaya listrik pada muatan minus Q sekarang menjadi, itu artinya nomor 3, ada dua muatan plus Q dengan minus Q. Kedua muatan ini terpisah
sejauh 2 meter. Artinya jaraknya 2 meter ya. Jaraknya 2 meter, ternyata gaya yang dialami muatan minus Q itu adalah F. Sekarang untuk lebih mudahnya, saya misalkan dulu ini adalah titik A, ini titik B. Karena muatannya berbeda jenis, ini positif, ini negatif, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Plus Q ditarik minus Q, atau minus Q ditarik oleh plus Q. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita, atau objek perhatian kita adalah minus Q. Jadi minus Q ditarik oleh plus Q. Titik B kita buat garis atau arah gaya ke arah titik A. Biar mudahnya saya sebut sebagai FB oleh A atau FBA. Tadi udah diketahui nilainya berapa? Nilainya adalah F. Maka dari sini FC untuk kasus ini adalah FBA, itu nilainya sama dengan F. Kita masukkan rumusnya. Q1, Q1-nya adalah QA, yaitu Q kecil. Q2-nya adalah QB. Di sini minus Q, tapi negatifnya nggak usah dituliskan. Kita tulis Q besar per R kuadrat. R kuadratnya berapa? 2. Dikuadratkan. Hasilnya adalah, ini F itu nilainya sebagai 1/4 K Q besar per udah ya. Jadi 1/4 K Q besar. Bisa hapus. Sekarang muatan plus Q kita pindah ke sebelah kanan. Ini muatan plus Q diletakkan di tengah-tengah antara muatan plus Q dengan minus Q. Artinya ini ditambahin di tengah-tengahnya itu adalah plus Q. Sehingga pertanyaannya, sekarang gaya total di B-nya berapa? Kalau saya gambarkan di sini, ini titik A, muatannya tadi plus Q. Ini titik B, muatan tadi minus Q. Di antara A dan B, di tengah-tengahnya ditaruh, saya anggap titik C, ditaruh muatan sebesar plus Q. Yang ditanya adalah sekarang gaya di B besarnya berapa? Kalau tadi gaya di B itu adalah gaya B oleh A. Ini adalah gaya di B. Sekarang gaya di B ketambahan 1. Yang tadi mula-mula udah ada, FB oleh A, itu yang pertama. Yang kedua, karena ada tambah muatan, berarti gayanya juga nambah, yaitu FB oleh C. Dua-duanya tarik menarik. Ini negatif ditarik oleh A positif, ini negatif ditarik oleh C positif. Maka gaya di B itu ada 2. Karena arahnya udah sama, dua-duanya ke kiri, berarti tinggal dijumlahkan, yaitu FB oleh A ditambah FB oleh C. FB oleh A tadi udah ketemu, nilainya adalah F, yaitu 1/4 K Q kecil Q besar. Ini udah ada nilainya, yaitu F. Yang belum ada nilainya adalah FBC. Sekarang kita cari FBC. Nilainya berapa? FBC itu adalah K Q1, Q1-nya adalah QB, Q2, Q2-nya adalah QC, per R dari B ke C dikuadratkan. K-nya tetap K, QB-nya tadi adalah minus Q, tapi minusnya kita hilangkan. QC-nya adalah Q kecil. Jaraknya adalah, tadi jarak A ke B itu 2 meter. C-nya terletak di tengah-tengah. Berarti jaraknya 1 meter. Di sini 1 meter, di sana 1
meter. Artinya RBC itu 1 meter. Dikuadratin, berarti kita peroleh K kecil. Sekarang kita lihat F itu adalah, kembali lagi ke sini, F itu adalah 1/4 K besar. Jadi untuk dilihat bahwa F itu adalah 1/4 K kecil K besar. K kecilnya di depan atau di belakang itu sama saja ya. Maka K besar K kecil, kalau 1/4-nya itu nilainya F, kalau 1 berarti 4F. Maka kita kembali ke sini, FB itu nilainya sama aja FB A ditambah FBC. FBA-nya F, FBC-nya 4F, jadi totalnya 5F. Kita lihat jawabannya, nilainya 5F, itu ada, jawabannya adalah A. Udah cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Kita kembali ke sini. Nomor 4. Saya bacakan dulu. 2 keping logam yang sejajar dan berjarak 0,5 cm satu sama lain diberi bida potensial sebesar 10.000 volt. Jadi nomor 4, jaraknya bisa kita tulis R atau D, itu adalah 0,5 cm. Kita rubah menjadi meter. 5 kali 10 pangkat min 3. 1 cm itu 10 pangkat min 2, 0,5 itu 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi totalnya 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian V-nya itu adalah berapa di sini? 10.000 volt. 10 pangkat 4 volt. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah gaya yang dialami oleh elektron. Jadi ada 2 keping. Ini plus, ini minus. Potensialnya elektronnya ditaruh di sini. Kita ingat elektron itu bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif berarti dia ditolak oleh keping negatif, ditarik oleh keping positif. Artinya elektronnya itu bergerak menuju keping positif. Sekarang tinggal nilai gayanya berapa. F itu adalah Q1 Q2 per R kuadrat. Sedangkan V itu adalah Q per R. Untuk lebih mudahnya berarti Q1 di sini mewakili Q di sini, R1-nya mewakili R yang di sini. Atau ini bisa saya tuliskan sebagai Q1 per R dikalikan Q2 per R. Atau saya kasih jarak dulu. Berarti ini bisa dituliskan Q per R itu adalah V. Berarti ini tinggal V dikalikan Q2 per R. Jadi hubungan antara F dan V adalah seperti ini. Atau kalau saya tuliskan di sini, maka hubungan antara F dan V, F sama dengan V dikalikan Q per R. V-nya berapa? V-nya udah tahu tadi, 10 pangkat 4. 10 pangkat 4. Q-nya berapa? Muatan elektron itu adalah minus 1,6. Muatan elektron itu adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Negatifnya kita hilangkan, berarti di sini 1,6
kali 10 pangkat min 19 kolom per R-nya adalah 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa? 1,6 dibagi 5 atau 16 dibagi 5. Berapa 16 dibagi 5? 3,2 atau kalau 1,6 itu artinya 0,32. Sekarang kita lihat pangkatnya. 10 pangkat 4 ditambah, kita lihat pangkatnya, 10 pangkat 4 ditambah min 19, ini minus ke atas jadi plus 3, berarti hasilnya 0,32 kali 10 pangkat min 19 ditambah 7 min 12 Newton. Min 12 itu bisa diwakili dengan, maksud saya min 12, 10 pangkat min 12 itu bisa disebut piko, berarti 0,32 piko Newton. Arahnya ke sumbu, ke keping yang positif, berarti jawabannya yang 0,32 piko Newton ke keping positif yang C. Nah, sampai di sini dulu pelajari, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.